Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Maharani. Kali ini saya akan meneruskan presentasi teman saya, yaitu tentang loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana karena terdiri dari buah lensa cembung. Loop juga berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar. Nah, ini dia gambar dari loop atau kaca pembesar. Berikut ini merupakan bagian-bagian loop. Yang pertama adalah tangkai loop. Tangkai ini dipakai pengamat untuk memegang loop atau kaca pembesar. Yang kedua, skrup penghubung untuk menghubungkan tangkai dengan kepala loop. Yang ketiga, kepala atau bingkai loop untuk bingkai lensa cembung pada loop. Yang keempat adalah lensa cembung untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Nah, oke, selanjutnya gimana sih cara kerja loop? Nah, cahaya yang melewati loop berbelok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada sisi kedua lensa. Nah, benda yang diamati diletakkan di ruang satu hingga menghasilkan bayangan yang maya terbalik. Cara memakai loop ada dua, yakni mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Yang pertama adalah mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum terjadi saat otot siliari mata dalam kondisi mata paling tegang. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah, tetapi keuntungannya menghasilkan perbesaran maksimum. Ketika kita melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang diamati diletakkan di ruang satu itu lebih besar dari benda yang diletakkan tanpa kita melihat dengan bantuan loop. Selanjutnya adalah mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi ketika melihat benda, otot siliar dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi perbesaran mata kurang maksimum. Ketika kita melakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi, benda yang akan diamati harus diletakkan di tempat di titik fokus. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang atas adalah pengamatan tanpa menggunakan loop, yang bawah adalah pengamatan dengan memakai bantuan loop atau kaca pembesar. Nah, ini adalah rumus mata berakomodasi maksimum. Nah, rumus lensa cembung itu antara lain 1/S sama dengan 1/F min 1/S aksen. Keterangannya, S itu adalah jarak benda, F adalah jarak fokus, S aksen adalah jarak bayangan. Jadi, loop adalah lensa cembung sehingga jarak fokus bertanda positif, bayangan maya sehingga S aksen bertanda negatif. Titik dekat mata sama dengan 25 cm. Perbesaran anguler untuk mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan 25/F min 25/min 25 atau M sama dengan 25/F plus 1, di mana M itu adalah perbesaran anguler dan F adalah titik fokus. Nah, yang selanjutnya adalah mata tak berakomodasi. Mata tak berakomodasi ketika melihat benda, otot siliar dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah tetapi perbesaran kurang maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi, benda akan diamati harus diletakkan pada tepat titik fokus. Jadi, perbesaran anguler yang didapatkan yaitu M sama dengan 25/F. Jadi, kalau ada yang tanya, Kak, rumusnya loop atau kaca pembesar itu gimana sih? Nah, jadi kita ambil dari perbesaran anguler atau MA pada loop itu dihitung dengan membandingkan antara sudut alfa dengan sudut beta. Jadi didapatkan adalah MA sama dengan alfa dibagi beta. Karena benda sangat kecil, maka sudut alfa dan beta juga kecil. Nah, jadi untuk perbesaran anguler itu dapat dihitung dengan MA sama dengan SN/S. Nah, keterangannya itu apa sih? MA itu adalah perbesaran anguler, alfa adalah sudut antara mata dengan benda tanpa loop, dan beta adalah sudut antara mata dengan benda
dengan menggunakan lup. SN merupakan jarak antara lensa dan bayangan benda dengan menggunakan lup atau titik dekat mata. Jadi jarak antara lensa dan benda itu menggunakan lup adalah rumusnya SN. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya.